Hai teman-teman, selamat datang di channel PSD Pramsky Design. Kali ini saya akan membahas tentang lebih bagus Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Ya mungkin sebagian di antara kita ada yang bertanya-tanya ya, karena saat ini ada dua program image editing vektor ya, editing buat image vektor yang populer, yaitu Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Dua-duanya sama-sama populer. Nah, kadang-kadang kita ada pertanyaan, penasaran. Lebih bagus Adobe Illustrator atau CorelDRAW sih? Ya, untuk melihat bedanya, mau nggak mau harus nyoba dua-duanya sebenarnya. Jadi biar tahu sendiri. Oh, kalau Illustrator tuh kayak gini. Oh, kalau CorelDRAW tuh kayak gini. Jadi sebaiknya sih memang harus nyoba dua-duanya. Nggak bisa nyoba salah satu aja. Oke, tapi biar teman-teman tahu, saya akan berbagi tentang pengalaman saya memakai dua aplikasi editing image vector tersebut. Oke, pertama saya mengenal program editing image vector, saya menggunakan CorelDRAW ini. Dari CorelDRAW versi berapa ya? 5 atau berapa ya saya pertama kali pakai gitu. Adobe Illustrator masih belum lahir gitu. Waktu itu yang ada cuman freehand tandingannya ini. Itu pun dari belum diakuisisi oleh Adobe, masih Macromedia freehand. Sekarang Macromedia freehand sudah tidak terdengar kabarnya lagi, entah kemana dia. Udah pensiun mungkin. Jadi begitu. Waktu saya pertama kali eh, pakai program editing image vector, saya pakai CorelDRAW. Dan ternyata saya menggunakan CorelDRAW mempunyai pengalaman-pengalaman seperti ini. Kekurangannya saya menemukan bahwa setiap kali saya membuat dokumen atau desain dari CorelDRAW, kalibrasi warnanya selalu berbeda dengan Photoshop. Kita tahu bahwa kalibrasi warna di Photoshop itu cerah-cerah warnanya. Bagus-bagus, kelihatan hidup gitu. Nah, kalau di CorelDRAW warnanya agak mendem nih. Tidak secerah kalibrasi warnanya di Photoshop. Makanya saya heran. Nah, ini CorelDRAW kok bisa beda kalibrasi warnanya. Meskipun kita maksimalin kalibrasi monitor dan kalibrasi di CorelDRAW itu settingannya dimaksimalin mendekati Photoshop, tetap aja jauh, tidak tidak sama dan tetap jauh, terutama warna biru, warna-warna RGB, emas, dan warna-warna cahaya jauh banget dari warna Photoshop. Waktu itu Photoshop masih versi berapa ya, Photoshop 5 atau berapa saya pakai pertama kali itu. Itu pun warna-warna di Photoshop udah luar biasa bagus. Nah, itu satu kekurangannya dari CorelDRAW. Kemudian kekurangan kedua dari CorelDRAW yaitu ketika saya mau ngeprint
ngeprint desain yang saya buat dari CorelDRAW, eh, terutama warna birunya itu pasti berbeda waktu di print itu, meleset terus warnanya, tidak sesuai. Meskipun di setting juga tetap settingan internal dari CorelDRAW sendiri ada settingannya. Jadi biar warna tampilan monitor di CorelDRAW itu sama dengan warna kalibrasi di printer. Tapi tetap aja untuk warna biru itu susah dicapai di CorelDRAW dengan printer. Itu kekurangan kedua ya. Tapi nggak tahu, sekarang saya udah jarang pakai CorelDRAW ya. Nggak tahu, mungkin ada pengalaman dari teman-teman, mungkin sekarang sudah diperbaiki kali. Ya, tolong diinfokan juga di komen, bisa teman-teman kasih komen bahwa CorelDRAW sudah memperbaiki kalibrasi warna-warnanya ini nih. Sekalian memberitahu teman-teman yang lain bahwa dua masalah ini sudah diselesaikan mungkin. Nah, saya butuh dari feedback dari teman-teman yang pengguna CorelDRAW, apakah sudah tidak ada perbedaan lagi kalibrasi warnanya dengan Photoshop dan printer. Oke, yang ketiga, saya mendapatkan bahwa CorelDRAW itu tidak terintegrasi dengan banyak program editing. Jadi file CorelDRAW itu unik. Dia berdiri sendiri dan tidak bisa dibuka di banyak program editing ya. Berbeda dengan Adobe Illustrator. Adobe Illustrator dia terintegrasi dengan produk editing dari semua produk Adobe. Dari Photoshop, Premiere, InDesign, After Effects. File Adobe Illustrator bisa dibuka di semua program editing ini. Nah, kalau CorelDRAW nggak ada. Jadi dia memang kesepian. Itu masalah nomor 3-nya. Tidak banyak program editing yang terintegrasi dengan file CDR-nya CorelDRAW. Ya paling dia untuk mengatasinya disimpan di save as ke file PDF atau AVG atau EPS biar bisa dibuka di program-program editing yang lain. Tapi biasanya setelah dibuka di program editing yang lain terjadi distorsi, terutama distorsi warna. Warnanya jadi berantakan lagi, tidak sesuai. Itu pengalaman saya dulu. Mungkin pengalaman dari teman-teman berbeda. Bisa teman-teman memberikan komentar. Oke, yang keempat adalah eksplorasi warnanya terbatas. Jadi warna di CorelDRAW itu tidak sekaya warna di Photoshop. Warna Photoshop itu kaya banget. Kita bisa explore warna-warna di Photoshop itu entah, mungkin banyak kayak warna emas, glowing cahaya. Gila deh efek-efeknya di Photoshop. Kalau kita bisa mengeksplor warna di Photoshop itu banyak banget, menakjubkan. Tapi kalau di CorelDRAW nggak bisa. Warnanya udah mentok, grafiknya udah mentok. Di ya seputar warna itu aja nggak bisa lebih lebih glowing lagi gitu. Emasnya ya udah, emasnya itu nggak bisa dibikin cerah lagi, nggak bisa. Tidak bisa mendekati warna asli seperti warna asli emas atau cahaya, kilauan cahaya itu nggak bisa di CorelDRAW.
Kemudian yang kelima, kekurangannya adalah entah mungkin sekarang CorelDRAW udah ada di Macintosh atau belum, tapi terakhir saya mencari CorelDRAW yang versi Macintosh itu susah banget. Saya tidak menemukan ya CorelDRAW untuk Macintosh itu saya tidak menemukan. Mungkin teman-teman ada yang sudah menemukan atau bisa menginstal CorelDRAW versi terbaru untuk di Macintosh. Saya terakhir menggunakan CorelDRAW di Macintosh itu Corel berapa ya? X3 atau X4 ya? X3 mungkin. Terakhir di X3. Seperti ini. Ya, setelah X3 tidak lanjut lagi, tidak support lagi di Macintosh. Jadi sangat disayangkan ya, program CorelDRAW tidak berlanjut di Macintosh. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai informasi bahwa ada sekarang versi terbaru CorelDRAW bisa ada installernya di Macintosh. Oke, itu kekurangan dari CorelDRAW. Kemudian saya mendapati kelebihan dari CorelDRAW juga bahwa selama saya pakai CorelDRAW, saya akui bahwa proses aplikasinya itu lebih ringan dari program-program editing yang lain, vector editing, image vector editing, ringan, lebih enak ringan. Kemudian yang kedua, handlingnya dan shortcutnya itu jauh banget, sangat mudah digunakan. Kita bisa bebas menentukan shortcut apapun sesuai keinginan kita untuk semua menu-menu, kontrol, menu, tool, kita bisa customize. Hebat ini. CorelDRAW keunggulannya di situ. Handling dan shortcutnya sangat mudah. Jadi saya bisa lebih cepat mengerjakan desain di CorelDRAW daripada di Adobe Illustrator karena CorelDRAW ini mempunyai keunggulan shortcut yang lebih mudah, handlingnya juga lebih cepat gitu loh. Kalau di AI rumit dan bahkan membuat shortcutnya juga harus nggak bisa sembarangan, harus ada pencet kontrol, baru kombinasinya harus syaratnya di Illustrator itu syarat bikin shortcutnya harus ada kombinasi kontrol, shift atau alt. Kalau cuma huruf aja nggak bisa. Nah itu bisa huruf aja, tapi untuk tools aja, menu-menu tertentu. Tidak semua menu bisa shortcut satu huruf aja. Nah, kalau CorelDRAW beda lagi. Dia lebih enak, lebih fleksibel. Cuman satu huruf aja bisa jadi shortcut. Kemudian kelebihan ketiga adalah akurasi posisi objek sangat tinggi. Nah, kelebihan dari CorelDRAW ini, saya bisa membuat gambar teknik dengan detail dan akurat di CorelDRAW. Saya merancang rumah saya dengan hanya menggunakan CorelDRAW. Dari denah rumah, tampak depan rumah, tampak samping, potongan rumah. Jadi seperti AutoCAD ya. Seperti AutoCAD tapi untuk 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Cuman buat tampilan tampak atas, tampak depan, tampak samping, potongan, atau gambar-gambar teknik yang lain seperti gambar mesin otomotif, itu lebih mudah jauh dilakukan di CorelDRAW dan tingkat akurasinya menggeser
kemudian merotasi derajatnya itu kontrolnya jauh lebih enak di CorelDRAW. Itu keunggulan CorelDRAW. Nah, oke. Ini ulasan saya tentang CorelDRAW. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, saya bertahun-tahun dari tahun 2000-an atau sebelum, dari tahun 90-an ya, saya menggunakan program CorelDRAW. Akhirnya saya di kantor dibeliin Macintosh. Mau nggak mau saya nggak bisa pakai CorelDRAW lagi karena CorelDRAW di waktu itu tidak support di Macintosh. Jadi mau nggak mau saya harus belajar Adobe Illustrator. Ironis. Padahal saya suka banget dengan CorelDRAW, walaupun mempunyai beberapa kekurangan, tapi saya cinta sama CorelDRAW. Ya udah, mau nggak mau saya belajar Adobe Illustrator karena saya menggunakan komputer Macintosh, Apple Macintosh di kantor ya, dibeliin bos. Dan saya mempunyai pengalaman seperti ini. Setelah saya belajarnya juga nggak begitu lama ya karena pada dasarnya hampir mirip-mirip ya. Cuman beda di menunya aja atau cara-caranya gitu. Kita bisa lihat tutorialnya di YouTube seperti teman-teman ini. Melihat tutorial di YouTube. Zaman sekarang enak. Belajarnya tinggal buka komputer aja atau HP. Udah, kita bisa belajar. Kalau zaman dulu nggak ada komputer, nggak ada internet, nggak ada HP, mau nggak mau beli bukunya. Dulu saya belajar dari buku, baca-baca buku di Gramedia, beli, belajar di rumah. Oke. Dan saya mendapati kekurangan dari Adobe Illustrator ini. Kekurangan pertama adalah proses aplikasinya agak berat. Nah, saya akui aplikasi Illustrator ini agak sedikit lebih berat daripada CorelDRAW. Jadi untuk bisa menjalankan program Illustrator di komputer, spesifikasi komputernya harus agak lebih tinggi. Ya minimal RAM-nya 4 GB minimal. Tapi sebaiknya lebih dari 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB itu akan lebih baik. Kalau cuma 2 GB berat, nggak bisa, nggak support ya. Prosesornya juga sebaiknya pakai i3 ya, Intel i3 atau AMD A4, bisa lah A4, AMD A4. Komputer saya ini pakai AMD berapa ya, A4 atau A6 ya. Saya komputer ini pakai AMD nih, nggak tahu A4 atau A6, lupa. Oke, tapi RAM-nya sudah saya upgrade ke 12 GB. Jadi sudah lumayan lancar. Jadi di upgrade di RAM-nya. Kartu grafisnya saya onboard ini. Kalau cuman buat editing Illustrator dan CorelDRAW mah kartu grafis onboard mah udah cukup. Kecuali untuk Adobe editing video, Premiere dan After Effects memang saya ada kendala dengan komputer ini. Spesifikasinya kurang mendukung. Kartu grafisnya harus dedicated, harus bukan onboard ini. Dan prosesornya juga sebaiknya lebih tinggi, i3, i5, i7 itu lebih bagus. Kalau Photoshop sama kayak AI, masih bisa sama kayak AI.
InDesign juga sama kayak kalau buat vektor-vektor doang mah image vektor dan bitmap mah masih agak ringan. Kalau udah video udah berat lah rendernya, aduh pusing, bisa patah-patah hasilnya. Error. Oke, itu prosesnya, aplikasinya berat ya, agak berat, butuh spek komputer yang lebih tinggi. Kemudian kekurangan kedua adalah handling dan shortcutnya kaku, tidak seperti CorelDRAW yang fleksibel, enak banget handlingnya. Handlingnya di Adobe Illustrator tuh nggak enak, kaku. Tapi ya udahlah, nikmatin aja toh. Yang bikin programmer, yang bikin aplikasi Adobe Illustrator itu udah hebat banget, bisa bikin program sehebat ini tuh luar biasa. Kita cuma make doang udah bersyukur gitu, make pun dapat penghasilan dari program ini, dapat duit ngerjain proyek, udah alhamdulillah ya. Tapi kalau handlingnya seperti CorelDRAW, wah saya acungin Adobe Illustrator the best. Kalau kekurangan-kekurangan ini sudah diminimalisir atau dihilangkan, handlingnya sefleksibel CorelDRAW, waduh mantap dah. Kemudian kekurangan ketiga adalah sulit mendapatkan akurasi posisi objek. Nah, akurasi posisi objek di Illustrator ini susah ya. Berkali-kali saya bikin desain untuk kayak desain teknik, seperti untuk bikin denah rumah kayak gitu, sulit ya. Maksudnya ya sebenarnya bisa aja akurat sih, bisa aja akurat, tapi membutuhkan skill atau perhatian khusus gitu. Ini biar akurat gimana, ininya gerakinnya harus seperti apa kayak gitu. Soalnya eh, gerakan dari gerakan dari transformasinya AI itu kadang-kadang suka-suka dia gitu. Geraknya tidak seperti yang kita mau gitu. Kita tarik resize kemana, dia melebarnya kemana. Kadang-kadang ada bugnya, ada di situ. Nah, situ. Tapi di balik kekurangan ini, AI mempunyai banyak kelebihannya, terutama di kalibrasi warna. Wah, warnanya itu sama persis sama Photoshop. Persis, nggak ada bedanya. Beda sama CorelDRAW yang jauh kalibrasinya sama Photoshop jauh. Ya mungkin karena ini Adobe Illustrator satu perusahaan sama Photoshop ya, jadi codingnya itu sama antara Photoshop dan AI ini. Satu programmer mungkin. Ya gitu. Satu pola pikir, satu arah. Jadi sesuai. Sama ini juga sama. Semua produknya Adobe tuh warnanya kayak luar biasa. Yang kedua, kayak eksplorasi warna di mode color mode RGB untuk mendapatkan sinar cahaya yang glowing, warna emas yang mendekati nyata seperti beneran. Bisa itu loh di Adobe Illustrator dan di Photoshop tuh bisa kalau kita tahu caranya. Coba teman-teman cari tutorialnya membuat membuat objek emas atau cahaya, pendalam cahaya, glow cahaya di YouTube banyak kok. Nah itu eksplorasi warnanya lebih banyak di sini. Kalau di CorelDRAW terbatas, nggak bisa lebih bagus lagi warnanya. Oke, yang ketiga ya terintegrasi dengan semua produk Adobe.
Jadi file Illustrator ini AI extensionnya bisa dibuka di semua produk Adobe. Jadi lebih mudah untuk sharing dan berbagi. Nggak perlu ke ekspor ke macam-macam lagi. Ke EPS, ke PDF, nggak perlu. Langsung ada ke dengan file AI-nya udah bisa dibuka di sini semua. Nggak ribet. Oke, itu pendapat saya tentang Illustrator dan CorelDRAW. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah semua tergantung keperluan kita. Kita mau membuat apa, membuat desain apa, dan kita menggunakan komputer apa, Windows atau Macintosh. Kalau kita menggunakan Macintosh, otomatis kita nggak bisa pakai CorelDRAW karena CorelDRAW terbatas sampai di X3 aja di Macintosh. Kalau mau pakai CorelDRAW dengan kemampuan CorelDRAW X3 ya nggak apa-apa, bisa, tapi kayaknya terbatas banget, nggak enak. X3 atau apa gitu, pokoknya cupu banget dah, cupu banget. CorelDRAW di Macintosh tuh nggak enak. Tapi kalau komputer Anda Windows, teman-teman bisa menginstal dan mencoba dua aplikasi ini. Temukan mana yang cocok buat teman-teman. Biasanya kalau saya kadang-kadang bisa pakai ini, CorelDRAW, kadang bisa pakai ini, tergantung keperluan. Kalau saya keperluannya mau akurasi yang tinggi kayak bikin denah rumah, nggak mau pakai AutoCAD, maunya pakai yang simple-simple aja programnya kayak CorelDRAW, saya pakai ini. Saya sulit kalau bikin denah rumah mendesain gitu yang akurasi kalau interior, desain interior susah pakai ini. Walaupun bisa, cuman agak mikir lebih keras di sini, lebih mudah di sini, tapi warnanya lebih bagus di sini. Ya nanti bisa dikombin sih sebenarnya. Kita bikinnya di sini, kemudian di save as jadi PDF, kita buka di sini, kita warnain di sini, bisa gitu. Jadi udah akurat filenya, kemudian diwarnainya lebih glowing di sini, bisa gitu caranya. Jadi sesuaikan, tidak ada di dunia ini tidak ada yang sempurna, selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi temukan yang pas, pakai yang pas menurut keperluan kita sendiri. Untuk apa, mendesain apa, begitu. Ya. Kalau ada kalau ada masukan dari teman-teman, silahkan ketik di komentar. Nanti kita bahas masukan-masukan. Mungkin pendapat saya ini ada yang salah. Oh ternyata sekarang CorelDRAW sudah ada lagi di Macintosh. Nah, teman-teman bisa kasih tahu di komen, silahkan. Atau ada nih kekurangan lagi dari Adobe Illustrator, teman-teman bisa menambah. Oke, akhirnya terima kasih telah melihat ulasan saya mengenai Illustrator dan CorelDRAW ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.